saat ini. Sementara ini Persija Jakarta asuhan pelatih Iwan Setiawan. Ya, betul, kita lihat di lini belakang tidak ada Precious dan di depan juga seperti diberitakan Kwang Sik ternyata main padahal sebelumnya diberitakan sakit perut dan ini akan memperkuat lini depan Persija. Sementara ini kita akan lihat juga kekuatan dari pelatih Joko Susilo bersama dengan Arema Indonesia. Ya, hal yang kita sayangkan terbukti bahwa memang Alain Kong tidak bisa main dan Sunarto menjadi tandem Herman Jumafo di depan dan juga penjaga gawang. Memang menarik abang beradik ini bahwa sekarang posisi dipercayakan kepada Ahmad Kurniawan sama seperti di putaran pertama ketika menghadapi Persija. Jika melihat pertandingan berada di tempat yang netral dan inilah dia kick off babak pertama. Pelan-pelan kita lihat Arema Indonesia melalui Hendro Siswanto. Bola tadi maksudnya diberikan kepada pergerakan yang dilakukan oleh pemain muda Sunarto. Pemain yang memang benar-benar menjadi pemain yang memulai karirnya di Arema Indonesia sehingga tampil di Arema Indonesia dan juga termasuk pemain yang memperkuat Arema ketika menjadi juara di 2 musim yang lalu. Kusnul Yuli kali ini. Cukup berani memang pelatih Joko Susilo menyimpan Steve Haskett dan juga Johan Ibo yang sebenarnya selalu berada di posisi starter. Ya, dan memang ada beberapa kiat yang sebenarnya sangat bagus dilakukan oleh Joko Susilo yang biasa dipanggil getuk ini, yakni kepercayaan dia terhadap pemain yang tidak hanya berdasarkan nama besar, namun juga spirit di lapangan. Dan itu selalu menjadi ciri khas mantan bomber Arema ini. Kembali serangan, kali ini melalui permainan dari sektor sebelah kanan dilakukan tadi oleh M. Ridwan. Hasim Kipu. Lihat bagaimana M. Ridwan, pemain yang harus kehilangan tandem sejatinya, Noh Alamsyah yang kali ini bermain untuk Persib Bandung. Sementara ini Herman Zumafo Evandi juga kehilangan Alan Kong sebagai bomber di sektor depan dari Arema Indonesia di laga sore hari ini. Sepak pojok akan dilakukan oleh Ferry Aman Saragi yang juga mencetak gol di pertandingan ketika Arema mengalahkan Persiwa Wamena dengan skor 2-1. Sam Pierre Patrick berusaha melewati Pedro Javier. Percobaan pertama dari luar kotak penalti. Belum menemui sasaran dari Hendro Siswanto. Pemain yang memulai penampilannya dan juga memberikan satu hal yang luar biasa ketika memperkuat PSIS Semarang di beberapa musim yang lalu. Dan ketika itulah ia langsung diambil oleh Persiba Balikpapan dan sempat menjadi andalan di Persela Lamongan dan sekarang menjadi andalan di Arema Indonesia. Ya, dan pemain kelahiran Tuban ini masih relatif sangat muda, masih berusia jalan 23 tahun, artinya masih panjang untuk menjadi pemain nasional. Balik kali ini Herman Zumafo Evandi berikan bola kali ini kepada Ferry Aman Saragi, masih ada Jeong Kwan Sik. Kali ini adalah Herman Zumafo Evandi. Percobaan pertama, Herman Zumafo masih melebar. Berada dalam tekanan Persija Jakarta. Ya, memang kalau dilihat dari hasil 4 laga terakhir mereka, kekalahan dari Gresik dan juga gagalnya mereka meraih poin penuh melawan Persiba dan terakhir ditahan imbang oleh Persela, membuat Persija berada dalam tekanan karena seharusnya mereka sudah jauh melesat di peringkat ketiga melewati Persiwa Wamena, namun sekarang justru turun ke peringkat kelima digeser Persiba. Dan ini yang membuat anak-anak Jakarta berada dalam pressure, apalagi mereka menghadapi tim yang baru bangkit di putaran pertama dan tampil luar biasa di awal putaran kedua ini, Arema Indonesia. Kalau kita bicara tadi bagaimana Steve Haskett juga berada di bangku cadangan oleh pelatih Getuk dan Iwan Setiawan juga cukup berani menaruh Precious Emujurai walaupun kondisinya adalah tidak fit, tapi tampaknya ia juga sudah mulai percaya dengan penampilan Gurah Nanak. Memang sebenarnya beberapa kali tampil sebagai pemain pengganti dan tampil sangat baik. Ya, dan memang
salah satu yang dipuji oleh The Jack terhadap manajemen sekarang adalah kemampuan mereka menemukan pemain-pemain muda di posisi-posisi yang sentral. Kita lihat bagaimana banyaknya pemain muda yang bermunculan saat ini di Persija. Ada Rudy Bogel, ada Hasim Kipo dan sebagainya. Salah satunya adalah Ngurah Nanak dan Amar Zuki yang terus-menerus menjadi andalan di sektor belakang dan juga sektor tengah dari Persija Jakarta. Ya, bahkan Amar Zuki tidak lagi sebagai pemain cadangan, bahkan dia selalu jadi starter mendampingi Robertino Pagliuara di lini depan pertahanan Persija. Pedro Javier, penyerang dari Persija Jakarta yang sejauh ini sudah mengoleksi 9 gol. Sementara ini Ahmad Kurniawan kali ini ditampilkan menggantikan peran dari adiknya di bawah Misar dari Arema Indonesia. Cukup menarik memang dua pemain yang sama-sama berada di bawah Misar, tapi juga sama-sama berada di satu klub, yaitu Kurnia Mega dan Ahmad Kurniawan. Robertino Puliara mencetak sebuah gol yang sebenarnya sangat baik ketika menghadapi mantan timnya Persiba Balikpapan, di mana laga itu Persija harus bermain imbang 2-2 setelah mampu unggul 2-0. Dan Bambang Pamungkas yang kembali menemukan ketajamannya sehingga saat ini sudah mencetak 14 gol. Sementara ini adalah Ahmad Alfarisi, pemain muda yang juga berada di skuad dari Arema Indonesia. Ridwan. Duel dia dengan Hasim Kipu. Mulai permanen posisi Hasim Kipu di posisi bek kiri. Walaupun sebenarnya di posisi itu banyak sekali pemain yang bisa bermain. Salah satunya adalah Leo Saputra. Iya, cedera yang kerap kali merundung Leo Saputra membuat Hasim Kipu selalu jadi pilihan terbaik buat Iwan Setiawan untuk posisi bek sayap kiri. Namun di bench kita lihat tadi Leo sudah berpakaian lengkap, artinya memang ada peluang buat Leo Saputra untuk bermain di babak kedua nanti. Kita lihat bagaimana kedua tim masih sama-sama mencari celah. Permainan masih lebih banyak berada di lapangan tengah. Kali ini adalah true pass tadi, wasitnya dari Robertino Puliara untuk Bambang Pamungkas. Ahmad Alfarisi direbut bola oleh Pedro Javier. Masih Pedro Javier mengambil ancang-ancang. Tendangan Pedro Javier. Terlalu bernafsu Pedro Javier. Ya, pemain Paraguay ini mendapat pujian yang luar biasa dari rekannya Ismin Sofyan yang menyebut Pedro adalah salah satu pemain asing terbaik saat ini di SL. Pengambilan bola yang juga sangat sempurna tadi dari Fabiano Rosa Beltram. Dan gaya memotong bola sambil terbang dari Galis Daryono. Ismet Sofyan. Kembali kita lihat bermain kali ini dengan Robertino Puliara. Mencoba permainan kombinasi Persija Jakarta. Ferry Aman Saragi meninggalkan lapangan permainan. Luar biasa kita lihat atmosfer Stadion Manahan. Memang dari sejarah panjang persaingan kedua tim ini juga memang sangat luar biasa. Walau supporter mereka terkenal sangat erat, sangat akrab di beberapa tahun terakhir ini. Namun persaingan di lapangan justru selalu mengundang kekaguman atas kualitas pertandingan. Ya, Bambang Pamungkas kali ini. Dan kita lihat peluang bagi Persija Jakarta. Tendangan dari Jeong Kwan Sik masih berada di samping kiri dari gawang Ahmad Kurniawan. Ya, sayang sekali rebound yang dilakukan oleh penyerang Korea ini gagal. Padahal Bambang sudah berjuang untuk melesakkan bola dan luar biasa peluang emas tadi. Placing sebenarnya yang cukup baik niat dari Jeong Kwan Sik tapi masih melebar.
Ya, padahal tidak ada yang memarking Kwang Sik tadi. Artinya ada peluang untuk lebih dulu mengkontrol sehingga mampu menembak lebih terarah ke gawang Ahmad Kurniawan. Ya, cukup menarik adalah sebenarnya ini adalah partai kandang bagi Persija Jakarta. Tapi kalau kita melihat dari statistik, jumlah penonton di Stadion Manahan Solo, Aremania lebih banyak dibandingkan dengan Jackmania. Karena memang faktor geografis yang lebih dekat dari Malang menuju Solo dibandingkan dari Jakarta menuju Solo. Ya, dan juga memang faktor ada rasa khawatir yang luar biasa dari Aremania. Tidak bisa mereka bayangkan tim yang 2 tahun lalu menjadi juara akan terdegradasi ke divisi utama. Dan memang seperti kata Getuk tadi, Arema sangat membutuhkan pemain ke-12 dan itu adalah Aremania. Mulai terbuka permainan di menit menuju 11 ini. Ramdhani Lestaluhu, salah seorang anak muda yang juga jebolan dari Diklat Ragunan. Dan langsung diplot menjadi andalan dari Persija U21. Dan saat ini langsung naik kelas menuju pemain utama di tim senior Persija Jakarta. Ya, bahkan timnas senior, pemain Tulehu berusia 21 tahun ini sudah mulai dipanggil. Kembali Pedro Javier dibayang-bayangi oleh M. Ridwan. Dan mari ke dalam untuk Arema Indonesia. M. Ridwan juga sudah mencetak gol bagi Arema Indonesia. 1 gol telah ia cetak. Dan ke dalam kali ini Hasim Kipu. Kembali kita lihat Hasim Kipu kerjasama tadi Jeong Kwang-sik. Kembali masih ada Kusnul Yuli. Lempar ke dalam kali ini untuk Persija Jakarta. Kembali kita lihat Jeong Kwang-sik. Pelanggaran kesempatan emas bagi Persija Jakarta melalui tendangan bola mati di posisi yang ideal bagi Ismet Sofyan dan juga Pedro Javier yang juga berapa kali mencetak gol melalui tendangan keras dari luar kotak penalti melalui bola-bola mati seperti ini. Ya, dan ini posisi yang sangat ideal memang buat dia. Kita lihat luar biasa seorang Robertinho. Sulit dibayangkan jika tidak ada Robertinho di area gelandang Macan Kemayoran. Ya, Persija sempat merasakan 1 tahun tanpa Robertinho Puliara dan lapangan tengahnya seperti kehilangan nyawa. Betul, ketika dia pindah ke Balikpapan. Kita lihat Ismet Sofyan dan Pedro Javier, ada juga Fabiano Rosa Beltram. Fabiano Rosa Beltram menyelamatkan Persija Jakarta dari kekalahan dalam partai terakhir menghadapi Persela Lamongan. Kita lihat kali ini adalah Ismet Sofyan, sebuah tendangan masih lemah dan masih diamankan oleh Ahmad Kurniawan. Ya, Ismet memang salah satu eksekutor yang sangat bagus, selalu terarah, tembakan-tembakan bola mati dari posisi yang sangat ideal dengan kaki kanannya. Kembali kita lihat bagaimana permainan dari Ahmad Al-Farisi bekerjasama dengan Sunarto. Kali ini adalah Ferry Aman Saragi, Kusnul Yuli. Berikan umpan, maksudnya M. Ridwan. Kembali masih ada Robertinho Puliara. Inilah dia Robertinho Puliara. Postur yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu tinggi. Tetapi gocekannya memang seringkali membuat pertahanan lawan harus menghentikannya secara paksa. Ya, dan gelandang asal Argentina yang berusia 27 tahun ini memang petarung yang luar biasa, yang selalu membangkitkan spirit rekan-rekannya di lapangan hijau. Sunarto tadi salah bekerja sama dengan Munhar.
Hendro Siswanto, Ferry Aman Saragi, Herman Zumafo Evandi. Kerjasama yang cukup baik kali ini, peluang berhasil dicuri tadi oleh Fabiano Rosa Beltram. Peluang emas yang didapatkan oleh Sunarto. Ya, sayang sekali sekian detik kehilangan kesempatan Sunarto untuk melepaskan tembakan karena dicuri oleh Fabiano. Kita lihat Getuk tidak henti-hentinya memberikan komando dari pinggir lapangan. Joko Susilo yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta. Di era tahun akhir 90-an. Kerjasama Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu. Tanpa mau mengambil resiko. Munhar langsung saja membuang bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta yang saat ini berada di peringkat kelima dengan 35 poin. 3 laga terakhir mereka hanya mampu meraih 2 angka dalam 2 partai tandang dan juga 1 partai kandang. Ya, namun jika mereka mampu memenangkan pertandingan sore ini, mereka akan menggeser Persiwa di peringkat ketiga dengan nilai 38, sementara Persiwa dengan nilai 37. Ini dia menarik memang, apabila Persija atau juga Arema Indonesia mampu meraih poin penuh 3, maka mereka menggeser paling tidak adalah 2 tim di atasnya. Ya, artinya tujuan yang sama, namun misinya berbeda. Yang satu masuk 3 besar. Betul, yang satu keluar dari zona degradasi. Namun kita lihat daya tariknya adalah di lapangan, kualitas mereka tidak berbeda jauh. Pertandingan hingga ke menit ke-17 ini berjalan menarik, saling menyerang, dan kita lihat luar biasa anak-anak Arema Indonesia untuk mampu mengimbangi permainan tim ibu kota ini. Ya, kita lihat asisten dari Getuk. Herman Zumafo Evandi, kembali Herman Zumafo Evandi berikan kepada M. Ridwan. Masih M. Ridwan, kali ini baik-baik oleh Hasim Kipu. Kembali gagal sebuah crossing yang dilepaskan oleh M. Ridwan yang berhasil diblok tadi oleh Hasim Kipu. Setidaknya saat ini memang ada sekitar 3 pemain dari Persija U21 yang naik pangkat. Salah satunya adalah Hasim Kipu dan juga Ramdhani Lestaluhu. Atau juga Rudy Bogel. Dan juga tidak ketinggalan ada seorang pemain lagi yaitu Delton Stefano yang masih berada di bangku cadangan. Iya, betul. Kita lihat M. Ridwan, pemain yang sudah sangat melekat di hati Aremania karena 2 tahun lalu merupakan salah satu pilar yang mengantar tim itu menjadi juara bersama Along. Ya, sempat setengah musim berkelana dan akhirnya kembali ke rumahnya. Ya, seperti istilah Ridwan sendiri, saya kembali ke jalan yang benar. Kembali kita lihat kali ini Ahmad Alfarizi berikan bola kepada Ferry Aman Saragi. Kusnul Yuli, masih Arema Indonesia. Kembali Fabiano Rosa Beltram. Handicap yang harus dihadapi oleh Persija Jakarta adalah dengan kondisi lapangan yang memang tidak begitu rata, membuat mereka yang memang mengandalkan permainan bertahan dan mengandalkan kecepatan dalam serangan balik sedikit terganggu dengan kondisi seperti ini. Ya, dan memang sudah harus diperhatikan oleh seluruh pengelola lapangan di Indonesia bahwa memang faktor lapangan akan sangat mempengaruhi kemampuan atau penampilan pemain di lapangan. Daniel Lestaluhu diganjal tadi oleh Sunarto. Kita lihat terutama dalam bola-bola jalan beberapa kali pemain gagal melakukan tembakan karena arah bola sangat sulit diantisipasi oleh pemain di lapangan.
Kembali kita lihat kali ini permainan cukup baik dari M. Ridwan. Umpan kepada Sunarto. Masih ada permainan dari Ismail Sofyan yang menghalau bola. Bambang Pamungkas mundur cukup jauh. Memindahkan bola kali ini pada Ramdhani Lestaluhu. Galis Daryono, Bambang Pamungkas dan juga Pedro Javier yang kembali bermain dengan formasi 4-4-2. Umpan chip tadi, Sunarto kali peluang emas. Kita lihat. Ada sedikit miskomunikasi dari barisan pertahanan dari Persija Jakarta yang membuat Sunarto mendapatkan peluang emas tadi. Ya, dan ini yang kedua kali momen yang sama diterima oleh Sunarto. Artinya first time umpan yang sangat begitu sebenarnya sederhana, namun lini belakang Persija seperti terkesima ketika tidak mengantisipasi pergerakan Sunarto. Beruntung kali ini tembakan Sunarto gagal menjebol gawang tim Macan Kemayoran. Sepak pojok, masih ada Jeong Kwan Sik. Kusnul Yudi berhasil direbut oleh Pedro Javier. Masih Pedro Javier melakukan soloran kali ini menuju daerah kotak penalti. Masih Pedro Javier. Sebuah sliding tackle dari Munhar tadi menggagalkan peluang dari Pedro Javier Velasquez. Ya, kita lihat sepintas betapa sulitnya Pedro dalam mendribel bola karena kondisi lapangan yang memang tidak rata. Munhar bermain di posisi utama menggeser Steve Haskett walaupun juga Johan Ibo. Lihat Herman Zumafo Evandi pun juga membantu pertahanan. Setelah 2 gol, Herman Zumafo Evandi lesakan untuk Arema Indonesia semenjak pindah dari PSPS Pekanbaru. Kembali Ismail Sofyan. Amar Zuki. Bambang Pamungkas. Murah Nanak. Rupas. Maksudnya tadi kepada Robertino Puliara. Herman Zumafo Evandi. Herman Zumafo Evandi. Pengambilan bola yang sangat baik tadi dari Amar Zuki. Ya, namun ada sedikit benturan tadi kita lihat. Tampaknya sedikit terinjak yang membuat Amar Zuki kesakitan di sebelah kanan kakinya. Ya, kita lihat sempat melewati Fabiano Rosa Beltram tapi berhasil dipotong oleh Amar Zuki. Terjadi benturan sedikit. Anak Betawi asli yang sempat membela Persita Jakarta Utara dan sekarang menjadi bagian dari Persija Jakarta yang kalau menurutnya adalah bagian dari dream come true, sebuah impian menjadi kenyataan. Betul. Anak Jakarta yang bermain untuk tim kebanggaan Jakarta. Ya, memang cukup parah tadi terinjak kaki Zumafo dengan bobot sebesar itu. Umpan yang sangat baik dari M. Ridwan. Dan kita lihat bagaimana sudah menang lari Sunarto, tapi sayang tendangannya masih melebar dari gawang Galis Daryono. Ya, ini 2 peluang emas buat Sunarto. Pertama tadi trupas yang bagus dari Zumafo. Berikutnya dari Ridwan. Tampaknya Amar Zuki sudah mulai bisa berdiri. Dan sekali lagi, wow, kita lihat sedikit bermasalah kakinya, sedikit mengalami benjolan. Betul. Namun kita lihat
semangat pemain ini. Sangat kehilangan tentunya bagi Persija Jakarta apabila Ahmad Marzuki tidak bisa meneruskan permainan. Karena memang saat ini di bench pun Persija Jakarta tidak memiliki seorang pemain yang bertipikal sebagai holding midfielder atau juga gelandang pengangkut air seperti dirinya. Ya, dan bisa dibayangkan kesulitan buat Robertinho untuk naik ke depan jika Ahmad Marzuki tidak ada. Kembali Sunarto. Berkali-kali Sunarto bisa melewati ngurah anak. Ya, dan secara keseluruhan dari kuantitas atau jumlah serangan justru anak-anak Arema lebih berbahaya dan lebih banyak dari sisi kuantitas. Dan ini memang membuat daya tarik dari ESL itu sendiri, di mana tim juru kunci bukan berarti jadi bulan-bulanan tim papan atas. Malah kita bisa melihat di sini Persija Jakarta lah yang sedikit tertekan dengan Arema Indonesia. Ya, dan kita lihat bagaimana anak-anak, ya memang ada pelanggaran di situ. Anak-anak Persija Jakarta bermain terlalu hati-hati. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi di pertandingan sebelumnya. Persija Jakarta menghadapi Persela Lamongan bermain di kandang sendiri dalam tanda kutip yaitu di Stadion Manahan Solo, tapi ketika itu juga Persela Lamongan yang menguasai jalan pertandingan dan mendikte permainan. Iya, dan memang kita lihat bagaimana faktor kondisi lapangan juga sangat mempengaruhi, dan itu yang selalu dikeluhkan oleh Coach Iwan. Kita lihat memang dari kejauhan sudah terlihat jelas tidak ratanya rumput, dan ini membuat anak-anak Persija seperti kehilangan touch untuk bermain one-two di lapangan, sehingga mereka lebih sering ditekan tim lawan daripada mempressing tim-tim tamu mereka. Nah, bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Kembali Ismail Sofyan, umpan lambung Ismail Sofyan, peluang bagi Persija Jakarta. Lagi-lagi masih ada Ahmad Kurniawan menggagalkan peluang emas bagi Persija Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana timing yang luar biasa dari Aka untuk menepis bola. Ya, tampaknya menyentuh Ramdhani. Ada 3 warna memang yang saat ini berada di tribun dari Stadion Manahan Solo. Pertama adalah warna oranye, warna dari Persija Jakarta dengan pendukungnya Jackmania. Lalu juga warna biru, Arema Indonesia dengan pendukungnya Aremania. Dan warna merah yang merupakan warna dari Pasopati Solo. Tim tuan rumah. Jadi tidak mau melewatkan laga sore hari ini. Betul. Artinya memang ada hal-hal positif di antara para supporter ini. Kedekatan mereka yang sangat luar biasa. Namun ceritanya lain jika pemain yang bertemu di lapangan. Herman Zubafo Evandi mencip bola tapi lebih dekat kepada Galih Sudaryono. Kita lihat kali ini adalah kecepatan dari Jeong Kwangsik. Masih Jeong Kwangsik, sangat baik sliding tackle dari Munahar. Kecepatan seperti inilah yang memang diharapkan oleh pelatih Iwan Setiawan untuk Jeong Kwangsik. Ya, dan dari seorang Jeong tidak hanya kecepatan namun nyali atau mental yang luar biasa juga selalu diperlihatkan pemain asal Korea ini. Berkali-kali dihantam pemain belakang lawan namun bangkit dan kembali berlari. Pelanggaran dari Pedro Javier terhadap Hendro Siswanto, anggota timnas U23 Indonesia ini. Kembali Hendro Siswanto yang kali ini memang harus bisa memerankan peran yang pernah dimainkan oleh Ahmad Bustomi ketika membawa Arema Indonesia menjadi juara Indonesia Super League. Kembali Hendro Siswanto memindahkan bola kali ini.
Arema Indonesia pernah memiliki sebuah catatan yang memang sangat baik dalam partai tandang menghadapi Persija Jakarta. Ketika mereka meraih gelar juara Indonesia Super League, mereka mampu menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 1-5 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Iya, dan itu prestasi yang sangat luar biasa karena laga tersebut sangat menentukan untuk Arema menjadi juara sebelum melakukan tur ke Papua waktu itu. Dan ketika itu pun juga boleh dibilang menjadi salah satu laga dengan jumlah penonton terbanyak dalam kompetisi Indonesia Super League. Hampir sekitar 100.000 penonton memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Ya, dan sebaliknya ketika Persija bermain di Kanjuruhan, kapasitas yang sudah begitu besar dari stadion itu pun tidak akan pernah bisa menampung Aremania. Artinya memang dua tim ini selalu bertemu dalam aroma yang sangat panas, namun positifnya adalah kedua supporter semakin erat di bangku penonton. Kembali lagi, Herman Zumafo Effandi. Berhasil kali ini bola direbut oleh Ramdhani Lestaluhu. Kembali Ismail Sofyan. Robertino Puliara. Masih Ismail Sofyan. Pedro Javier, Robertino Puliara, masih Robertino Puliara. Gagal dia melewati Sam Pierre Patrick. Berhasil direbut Ismail Sofyan. Cukup jauh overlapping Ismail Sofyan. Berikan bola kepada Jeong Kwang Sik. Masih Jeong Kwang Sik melewati Kusnul Yuli. Dan langsung lagi-lagi stopper. Dan juga penyapu bola Munhar yang menggagalkan serangan dari Persija Jakarta. Ya, kita lihat contoh barusan bagaimana kerasnya Kwang Sik dihantam oleh Munhar. Banding di lapangan dan langsung berdiri lagi. Ya, kita lihat dia tetap berusaha berdiri. Padahal begitu kerasnya hantaman dari Munhar. Tipikal pemain asal negeri Gingseng yang memang tidak pernah menyerah. Pasti tidak dibuat-buat rasa sakitnya. Amarzuki. Masih Amarzuki kali ini. Hasim Kipu berikan bola. Sambil terbang dari Pedro Javier, tapi tidak berhasil menggapai bola. Dan langsung diamankan oleh Ahmad Al-Farizi. Ya, memang masih sedikit lebih tinggi. Ismail Sofyan kali ini. Setelah lakukan Ismail Sofyan, peluang bagi Persija Jakarta. Belum juga berhasil Persija Jakarta menembus pertahanan yang cukup kokoh dari Arema Indonesia. Amarzuki kali ini. Masih Amarzuki, terlepas bola. Herman Zumafo Effandi. Serangan balik dari Arema Indonesia. Kembali Herman Zumafo Effandi. Hendro Siswanto. Berikan bola kali ini kepada Kusnul Yuli. Tadi kepada M. Ridwan, masih Kusnul Yuli. Direbut kali ini Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Ramdhani Lestaluhu, ada Pedro Javier dalam kotak penalti. Umpan kali ini dan kita lihat Sam Pierre Patrick berhasil mengamankan umpan tadi menuju Pedro Javier. Ya, menarik sekali kita lihat bagaimana silih berganti serangan dilakukan oleh kedua tim. Fast break yang sangat cepat. Ya, keputusan yang tepat kita lihat dari Sam Patrick karena di situ Pedro sudah siap menyambut bola. Dan Bambang Pamungkas memberikan instruksi khusus untuk Ramdhani Lestaluhu. Ismail Sofyan. Baru mencetak 1 gol di musim ini untuk Persija Jakarta. Ya, dan pemain berusia 32 tahun ini sudah menjadi ikon di Persija karena sejak tahun 2002 sudah memperkuat tim ibu kota ini. Dan kalau mau dibilang, Ismail Sofyan lah pemain yang paling lama memperkuat Persija Jakarta dibandingkan dengan Bambang Pamungkas yang sempat membela NHC Norat ataupun juga bermain ke Selangor. Ya, pemain yang sangat setia memang. Ismail Sofyan kali ini.
Hendro Siswanto. Berikan bola kepada M. Ridwan kali ini. Terlalu deras, tapi masih berhasil dikontrol M. Ridwan. Ya, memang kesalahan dimulai dari umpan yang terlalu keras, sehingga Ridwan kesulitan untuk mengkontrol dan melakukan umpan silang. Pelanggaran tadi. Sejauh ini pertandingan berjalan sangat bersih, sama seperti ketika Persija ditahan oleh Persela kemarin di tempat yang sama. Bahkan Coach Iwan pun mengakui pertandingan itu menurut dia, pakai tanda kutip, adalah pertandingan yang paling menarik dan paling bersih. Beradu kecepatan dua anak muda, Alfarisi dan juga Ramdhani Lestaluhu. Ya, di pertandingan sore hari ini kita lihat Munhar tampaknya berusaha untuk memikat hati Joko Susilo untuk terus bisa menjadi pemain utama walaupun harus bersaing dengan Steve Haskett dan juga Johan Ibo. Ya, dan ini kesempatan emas buat dia, terutama tugas khusus untuk mengawal kecepatan yang dimiliki oleh Ibrahim Lestaluhu. Ya, tampaknya ada kekhawatiran dengan kondisi Aka. Adiknya sudah siap di pinggir lapangan. Ya, betul. Tidak bisa melanjutkan pertandingan Ahmad Kurniawan. Tampaknya mengalami cedera dan harus digantikan oleh sang adik Ahmad Kurniawan oleh Kurnia Mega. Kita lihat bagaimana Kurnia Mega mengalami cedera otot paha tampaknya. Ya, dan sebenarnya kedua kakak beradik ini adalah anak Jakarta, kelahiran Jakarta. Dan Kurnia Mega sendiri ditemukan ketika dia mulai memperkuat Diklat Ragunan. Ya, kali ini tampaknya bukan acting. Kita tahu Aka adalah salah satu kiper yang kadang-kadang memberikan hiburan. Ya, betul ada dua kali memang tertabrak oleh Bambang Pamungkas dan juga Kusnul Yuli tadi Ahmad Kurniawan. Kali ini Bambang Pamungkas sudah mencetak 3 gol melalui titik penalti di musim ini. Kita lihat Kurnia Mega masuk menggantikan sang kakak Ahmad Kurniawan. Kita harus bilang ini merupakan anak Jakarta yang merantau. Ya. Kurnia Mega Hermansyah, nama lengkap dari penjaga gawang yang satu ini. Dan pemain yang penjaga gawang yang sudah masuk deretan elit di tanah air. Ketika anak muda ini mampu membawa Arema menjadi juara dan sudah menjadi penjaga gawang tim nasional junior maupun senior. Ya, dan harus diingat, Kurnia Mega adalah MVP di kala Arema Indonesia menjadi juara di Indonesia. Betul. Super League musim 2009-2010. Ya, menyingkirkan banyak pemain bintang saat itu termasuk Along dan Ridwan di Arema. Herman Zumafo Evandi memindahkan bola. Kembali kita lihat kali ini pergerakan yang coba dibangun. Umpan menuju peluang Mas Herman Zumafo Evandi. Bola dari Dendi Santoso tadi. Padahal luar biasa kita lihat kerjasama antara Herman Zumafo dan Dendi. Bola bermula dari Zumafo. Dan kita lihat nyaris menjebol gawang Gali. Padahal sudah begitu dekat. Timing yang tidak begitu tepat dalam menyambut bola. Kita melihat di sini bahwa setidaknya
Arema Indonesia sudah memiliki 2 kali peluang di depan gawang. Tadi sudah kita saksikan bagaimana tendangan dari Sunarto yang melebar, dan sekarang Herman Zumafo pun juga hanya berdiri beberapa meter dari gawang mendapatkan umpan dari Dendi Santoso. Ya, ini yang kita katakan tadi, walau bertindak sebagai tim tamu dan juru kunci dari klasemen, namun bukan berarti Arema tidak mampu menghadapi tim sekelas Persija, dan ini menjadi daya tarik tersendiri. Walau skor masih tetap imbang-imbang, namun kita lihat pertandingan berjalan menarik, saling silih berganti menyerang. Ridwan kali ini menguasai bola, Arema Indonesia. Langsung berikan bola kepada Herman Zumafo Evandi. Ada pergerakan Dendi Santoso dan juga Sunarto. Dan kali ini adalah Herman Zumafo Evandi atau Sunarto. Mendelay bola, berikan kembali kepada Kusnul Yuli. Datang membantu Hendro Siswanto. Masih Hendro Siswanto kali ini mendatar. Wow, membentur misar gawang. Atau membentur tiang gawang tadi. Kita lihat tendangan dari Hendro Siswanto. Ya, pisau bermata dua terjadi. Ini adalah peluang emas dari Hendro Siswanto dalam artian tendangannya berhasil membentur tiang gawang. Di satu sisi adalah melihat bagaimana pertahanan dari Persija yang sedikit lengah, dan yang kedua adalah akankah kesialan menghadap atau juga diterima oleh Arema Indonesia karena sudah mengenai tiang gawang. Ya. Karena memang ada sebuah mitos yang mengatakan apabila sudah mengenai tiang gawang berkali-kali, maka kesialanlah yang akan diterima oleh tim tersebut. Ya, justru hal yang menarik juga kita lihat bagaimana beberapa kali Coach Iwan menyayangkan kondisi lapangan. Namun kali ini justru tembakan yang tadi diterima oleh Gali justru lemah karena berbenturan dengan tanah yang tidak rata. Dan kita akan lihat apakah terbukti moto yang mengatakan kena tiang gawang akan sial di babak kedua nanti. Kembali kita lihat Robertino Puliara. Maksudnya kepada Pedro Javier. Bambang Pamungkas kali ini. Ramdhani Lestaluhu mencoba di switch dia bermain di sektor sebelah kiri. Bambang Pamungkas. Kembali kepada Ramdhani Lestaluhu. Umpan dari Robertino Puliara. Pedro Javier kali ini. Jeong Kwang Sik yang bermain di sektor sebelah kanan sekarang. Lebar ke dalam untuk Persija Jakarta. Kembali Jeong Kwang Sik. Umpan tidak sempurna tadi dari Jeong Kwang Sik. Berusaha untuk mengangkat bola. Bukan sebuah pelanggaran. Ferry Aman Saragi. Ngurah Nanak kepada Fabiano Rosa Beltram. Bambang Pamungkas. Pedro Javier. Hasim Kipu kali ini. Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu. Kembalikan kepada Hasim Kipu. Ramdhani Lestaluhu kali ini peluang didapatkan Persija Jakarta. Robertino Puliara. Bertabrakan Robertino Puliara. Kita lihat seorang pemain dari Arema Indonesia masih tergeletak. Serangan balik kali ini Dendi Santoso. Berikan kepada M. Ridwan. Berhasil dipotong oleh Ngurah Nanak. Wisma Sofyan. Ya, masih tergeletak seorang pemain dari Arema Indonesia. Tampaknya adalah Sunarto. Kita lihat Sunarto masih meringis kesakitan. Bagaimana tabrakan dari Sunarto dan juga Robertino Puliara? Ya, tampaknya dengkul kaki kiri Robertino menyentuh tulang rusuk dari Sunarto. Kita lihat bagaimana dukungan supporter memberikan semangat tersendiri bagi para pemain yang berlaga di sore hari ini. Ya, dan memang buat seorang pemain bola
kadang bukan hanya sekedar gelar juara, namun penampilan mereka juga dipengaruhi oleh atmosfer dukungan supporter yang luar biasa. Kita lihat beberapa pemain yang sudah cedera pun berusaha untuk tampil memberikan yang terbaik dalam keadaan kesakitan. Ini salah satu daya tarik di ESL yang hampir semua selalu pertandingan dipenuhi oleh penonton. Lihat aksi-aksi dari para pemain, dan ini merupakan Hendro Siswanto, tendangannya membentur tiang gawang dari Galih Daryono. Memang bola tadi sempat memantul dan tidak diduga oleh Galih Daryono. Ya, dan itu memang hal yang sangat disayangkan oleh Iwan. Kondisi lapangan kita lihat bagaimana bola tadi seperti bergelombang, tidak rata dan menyulitkan buat penjaga gawang untuk mengantisipasi arah bola. Dan hal itu pula lah yang membuat permainan Persija saat ini memang mencoba bermain dengan bola-bola tinggi, alias membypass lapangan tengahnya. Ya, bahkan Iwan pun kadang-kadang harus pusing untuk menerapkan bermain menyerang atau defense, menunggu melakukan serangan balik. Karena dalam beberapa momen kita lihat bagaimana mudahnya anak-anak Arema membobol pertahanan Persija, hampir saja. Ya, dalam keadaan kesakitan, ini yang saya katakan tadi, karena bermain di hadapan puluhan ribu Aremania, Sunarto berani memaksakan dirinya. Sudah memasuki tambahan waktu di babak pertama Super Big Match Indonesia Super League antara Persija Jakarta menghadapi Arema Indonesia dari Stadion Manahan, Solo. Dan gawang Galih Daryono berikan bola kepada Ngurah Nana atau juga Ismet Sofyan. Langsung memberikan bola panjang. Bambang Pamungkas yang dituju tadi oleh Pedro Javier. Lagi-lagi masih ada Munhar. Peluang terakhir tentunya bagi Persija Jakarta. Ini menjadi jatah tetap bagi Ismet Sofyan. Bambang Pamungkas berharap tentunya mendapatkan bola-bola kesukaannya dari Ismet Sofyan. Tidak berhasil tadi memberikan umpan Ismet Sofyan. Serangan balik Sunarto bagi Arema Indonesia. Masih Sunarto. Ya, ada pelanggaran tadi memang dilakukan oleh Ramdhani Lestaluhu. Dalam kondisi terpincang-pincang, Ramdhani Lestaluhu tadi tampaknya menginjak Alfarisi. Iya, kita lihat memang dalam keadaan tidak seimbang tadi ya. Oh, ternyata mengenai lutut dari atau tertimpa lutut dari. Artinya jelas memang tidak ada niat apapun dari seorang Lestaluhu. Ya. Kita lihat bahkan pemain Arema pun menolong Lestaluhu. Ya, Ramdhani Lestaluhu adalah termasuk pemain yang memang cukup lama bermasalah dengan engkel kakinya. Cukup lama absen di musim lalu terutama. Ya, dan pemain ini memang sangat rawan cedera. Pemain termuda dari keluarga Lestaluhu ini memiliki bakat yang sangat luar biasa, namun fisiknya yang relatif ringkih. Tidak offside, kita lihat kali ini adalah Ismet Sofyan. Peluang bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan kali ini. Ya, kita lihat betapa kecewanya Pedro dan Bambang Pamungkas yang sudah menanti umpan yang sebenarnya adalah salah satu kelebihan dari seorang Ismet. Herman Zumafo, Evandi. Berikan bola kepada M. Ridwan. Kembali Herman Zumafo, Evandi. Akhir dari pertandingan babak pertama 0-0 Super Big Match Indonesia Super League dari Stadion Manahan Solo antara Persija Jakarta menghadapi Arema Indonesia. Pertahanan Arema
Arema Indonesia. Dan inilah dia kick off babak kedua. Ya, kalau Persija Jakarta lebih sering mencetak gol di menit 30 hingga menit ke-45, di mana mereka mampu mencetak lebih dari 25% golnya di menit tersebut. Arema Indonesia memiliki reputasi yang baik dengan mencetak gol di menit 45 sampai dengan 60, di mana 30% dari jumlah golnya saat ini itu 25 adalah dicetak di menit 45 hingga menit 60, dan ini yang harus diwaspadai oleh Persija Jakarta. Ya, dengan kondisi di babak pertama tadi kita lihat bahwa sebenarnya dari sisi frekuensi dan kualitas serangan kita lihat Arema sedikit di atas. Namun hal ini yang menjadi pertanyaan, apakah mereka mampu mengulanginya di babak kedua ini. Fabiano Rosa Beltram, Hasim Kipu kembali kepada Robertino Puliara. Ismail Sofyan. Oh, mengenai perut tampaknya seorang pemain dari Arema Indonesia. Robertino Puliara harus membuang bola terlebih dahulu. Kita lihat seorang pemain dari Arema Indonesia terkapar terkena bola tendangan dari Robertino Puliara. Tampaknya adalah Dendi Santoso. Telak memang mengenai perut dari Dendi Santoso. Betul, walau terlihat tidak begitu keras, namun jarak yang dekat seperti sebuah pukulan uppercut ke perut Dendi yang membuat dia langsung terjatuh tadi. Ini dia Dendi Santoso yang juga merupakan salah seorang pemain yang juga lahir dari tim Arema U21. Suasana yang sangat khas di Indonesia Super League. Kita lihat bagaimana para penonton tidak henti-hentinya melakukan dukungan, menari-nari, bernyanyi-nyanyi untuk mendukung tim kesayangan mereka meraih poin penuh dalam lanjutan Indonesia Super League. Ya, dan memang kedua supporter ini terkenal dengan dukungan yang luar biasa terhadap tim mereka, mampu bernyanyi, berjingkrak-jingkrak selama 90 menit dalam memberikan dukungan. Dan yang paling khas dari para penonton-penonton di Indonesia adalah mereka rela untuk mengeluarkan uang atau juga membuang waktunya untuk berpergian jauh mengikuti tim-timnya berlaga di pulau-pulau atau juga di kota-kota lain di Indonesia dalam lanjutan Indonesia Super League. Dan itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Mungkin terkesan satu hal yang biasa, tapi sebenarnya pengorbanan itu sangat luar biasa. Ya, ini yang memang harus disadari oleh seluruh pemain di kompetisi nasional kita, bagaimana pengorbanan yang luar biasa. Kita bayangkan ribuan penonton yang memadati Stadion Manahan ini, di mana mayoritas domisili mereka bukan di kota Solo, di Malang dan di Jakarta. Artinya memang mereka harus bekerja besok, tapi dengan pengorbanan malam ini mereka harus kembali jarak yang begitu jauh. Ini yang harus membuat atau menjadi trigger atau pemicu semangat pemain di lapangan untuk membayar pengorbanan atau kecintaan supporter itu. Dendi Santoso kali ini Arema Indonesia. Ngurah Nanak. Maksudnya kepada Ismail Sofyan. Kembali kali ini Herman Zumafo Evandi. Dendi Santoso. Telah ditunggu oleh Fabiano Rosa Beltram. Kerjasama yang sangat baik. Herman Zumafo Evandi. Masih ada Ngurah Nanak. Sepak pojok bagi Arema Indonesia. Ya, kita lihat tadi ekspresi Zumafo. Menyayangkan terlambat sedikit mengangkat bola sehingga bisa dicuri oleh bek Persija tersebut. Kita lihat ya, berbahaya jika dia mampu dribble bola melewati bek Persija itu. Kita lihat Herman Zumafo Evandi yang selama ini identik dengan PSPS Pekanbaru, kali ini berlabuh di tim Arema Indonesia. M. Ridwan sepak pojok sudah dilakukan kali ini. Masih ada Sam Pierre Patrick. Masih Sam Pierre Patrick.
Cukup baik Saint-Pierre Patrick. Melengkung bola dari Saint-Pierre Patrick tapi sudah meninggalkan lapangan permainan. Ini dia Saint-Pierre Patrick. Yang di musim ini sudah mengantongi 5 kartu kuning dan juga 1 kartu merah. Dan masih kalah jumlahnya dengan pemain yang paling banyak mengantongi kartu kuning untuk Persija Jakarta, itu Fabiano Rosa Beltram yang sudah mengantongi 7 kartu kuning dan 1 kartu merah. Ferry Aman Saragi tadi. Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu. Bambang Pamungkas. Octavianus kali ini. Masih Octav. Lepas bola dari Octav. Ya, kita lihat bagaimana bola bisa hilang begitu saja dari kaki Octavianus. Karena memang sulit mengantisipasi arah bola di kondisi lapangan seperti ini. Fabiano Rosa Beltram. Pedro Javier yang 7. Kembali masih ada Saint-Pierre Patrick. Amarzuki kali ini. Direbut oleh M. Ridwan. Kembali Ismet Sofyan. Ferry Aman Saragi berikan bola kepada Herman Zumafo Effandi. Masih Herman Zumafo Effandi. Masih Herman Zumafo Effandi. Kerjasama dengan Dendi Santoso. Pelanggaran dari Ngurah Nanak terhadap Herman Zumafo Effandi. Kartu kuning diberikan oleh wasit Oki Dwi Putra kepada Ngurah Nanak. Ya, ini menjadi contoh yang bagus buat para pemain sepak bola kita. Sesungguhnya pelanggaran yang dilakukan oleh Ngurah Nanak tidak mengundang kartu kuning, ya, namun reaksi berlebihan dari seorang Ngurah Nanak terhadap wasit yang justru bisa jadi membuat wasit mengeluarkan kartu kuning. Ya, kita lihat protes atau teriakan atas free kick itu membuat wasit justru mengeluarkan kartu kuning. Kartu kuning pertama yang dikeluarkan oleh wasit Oki Dwi Putra. Kali ini kepada Ngurah Nanak. Tendangan bebas. Ada sejumlah nama dari Arema Indonesia yang sangat handal mengambil bola-bola mati. Tentunya adalah Herman Zumafo Effandi sendiri, lalu juga M. Ridwan. Tidak ketinggalan ada Hendro Siswanto dan Ferry Aman Saragi. Ya. Ya, tampaknya M. Ridwan, mantan pemain Tampines Rovers, ini memang menjadi eksekutor yang berbahaya di area-area seperti ini. M. Ridwan kali ini tipis di samping kiri dari gawang Galis Daryono. Ya, sangat bagus semuanya. Nyaris membuat Jackmania tersentak. Tipis di sebelah kiri gawang Gali. Kembali serangan berikutnya M. Ridwan kali ini. Octavianus serangan balik. Pedro Javier. Robertino Puliara. Amarzuki. Lepas kembali. Serangan kali ini dibangun Herman Zumafo Effandi.
Berikan bola kepada Dendi Santoso. Masih Dendi Santoso. Pelanggaran. Kita lihat duel Dendi Santoso dan juga Ismet Sofyan. Fabiano Rosa Beltram. Peluang masih didapatkan oleh Persija Jakarta. Tabrakan cukup keras antara Kurnia Mega dengan Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat masih terkapar Ramdhani Lestaluhu. Perebutan bola Ramdhani dengan Kurnia Mega dan juga Sam Pierre Patrick. Ya, kita lihat bagaimana tertabrak dan terbanting di lapangan. Memang cukup berat buat tubuh Ramdhani yang relatif kecil. Ini dia Kurnia Mega bertabrakan dengan koleganya di timnas U23 ajang SEA Games, Ramdhani Lestaluhu. Ya, tidak berhenti-hentinya melakukan koreografi. Betul, koreografi di bangku penonton. Nyaris tidak ada celah buat bangku kosong. Kembali, Murah Nanak. Robertino Puliara. Sangat kesulitan memang Persija Jakarta bisa bermain dengan permainan 1-2 yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Bambang Pamungkas pada Pedro Javier, langsung saja tadi bola disapu oleh Munhar. Kali ini adalah Hasim Kipu. Langsung memberikan bola panjang Hasim Kipu, maksudnya tadi kepada Robertino Puliara atau juga Pedro Javier. M. Ridwan kali ini. Masih M. Ridwan. Ferry Aman Saragi. Herman Zumafo Evandi. Masih Herman Zumafo Evandi. Dendi Santoso, kali ini adalah Herman Zumafo Evandi. Nyaris tidak percaya Zumafo, bola bisa dicuri oleh Fabiano. Sudah meninggalkan lapangan permainan dan Ramdhani Lestaluhu sudah kembali ke lapangan. Ya, kita lihat Herman Zumafo Evandi mendapatkan bola tadi dari Dendi Santoso. Kemenangan terbesar dari Persija Jakarta di musim ini adalah ketika mereka unggul sangat telak, yaitu ketika menaklukkan PSAP dan juga Persiba Balikpapan. Dan kita lihat bagaimana Ramdhani Lestaluhu dan juga Pedro Javier memberikan sebuah golnya yang langsung disambut tentunya oleh para pendukung dari Persija Jakarta. Kita akan bisa lihat, saksikan bagaimana Jackmania menyambut gol yang memang dicetak di saat yang sangat dibutuhkan oleh para pendukungnya. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana penyerang-penyerang Arema begitu banyak melakukan serangan, dan ketika menghadapi fast break yang begitu mematikan, kita lihat sekelas Pedro yang luar biasa menghujam dari sebelah kanan pertahanan Arema dan membuat skor berubah menjadi, kita lihat bagaimana tenangnya seorang Pedro. Dan jeger. Ya, artinya memang Lestaluhu hanya memastikan gol tersebut, namun di papan skor tampaknya akan tertulis nama Pedro di situ. Ya, ini kita akan bisa lihat, akankah Pedro atau juga Ramdhani Lestaluhu yang tercatat sebagai pencetak gol di sore hari ini.
Dan kita lihat merupakan gol bagi Persija Jakarta. Ini akan menjadi gol ke-10 bagi Pedro Javier ataupun juga gol ketiga bagi Ramdhani Lestaluhu. Kita akan tunggu siapa yang akan ditunjuk sebagai pencetak skor oleh pengawas pertandingan. Ya, setelah tertekan di babak pertama dan juga di awal babak kedua, kita lihat bagaimana ekspresi bench Persija yang menyambut luar biasa gol dari Pedro. Ya, betul. Pedro ternyata. Gol ke-10 bagi Pedro Javier. Hendro Siswanto. Ini sangat menarik tentunya di mana Persija Jakarta mampu mencetak gol di menit-menit yang memang sepertinya biasanya Arema Indonesia lah yang mencetak gol. Iya. Dan memang kita lihat bagaimana mestinya anak-anak Arema lebih dulu unggul dengan banyaknya peluang emas yang dimiliki oleh Jumafo dan kawan-kawan. Dan bagi Persija Jakarta, kemenangan adalah satu hal yang memang harus mutlak mereka raih di pertandingan sore hari ini. Karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melakukan tur Papua terhadap Persipura dan juga Persiwa Wamena dalam 2 laga kelanjutannya. Ya, tur yang sangat berat dan sulit buat mereka mempertahankan posisi ketiga jika menghadapi tur seperti ini, tur Papua. Bisa saja Wamena dan Persiba Balikpapan akan mengkudeta mereka di posisi ketiga tersebut. Artinya kemenangan atas Arema pun belum menjadi jaminan buat Persija tetap bisa bercokol di 3 besar. Memang terjadi persaingan yang ketat di papan atas dan juga di papan bawah ISL. Ya, Persija Jakarta akan menjadi tamu dari Persipura Jayapura pada tanggal 13 Mei 2012 dan rencananya pertandingan tersebut akan disiarkan langsung oleh Antv mulai pukul 3 atau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu juga tentunya menjawab kerinduan dari para penonton yang menginginkan ada partai siaran langsung dari Papua. Ya, dan kemungkinan besar pertandingan Davon Soro melawan Sriwijaya pun akan dilakukan dengan live. Karena memang salah satu keunggulan dari ISL ini adalah pembuktian diri bahwa mampu melakukan live dari ujung Aceh sampai ke Papua. Coverage yang sangat luar biasa dari ISL. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Arema Indonesia. Menguasai jalannya pertandingan di awal-awal babak kedua, tapi mereka malah kecolongan lewat gol Pedro Javier. Ya, ini memang salah satu daya tarik sepak bola. Artinya jumlah memiliki, ya betul, Diki Firasat yang memasuk seperti yang kita bahas tadi. Memang dengan kondisi banyak terjadi benturan yang dialami oleh Sunarto, lebih fresh memasukkan penyerang berpengalaman seperti Diki Firasat untuk mendampingi Jumafo di lini depan. Yang Ridwan kali ini, Herman Jumafo Evandi. Masih ada Amar Zuki. Kembali Herman Jumafo Evandi. Terlalu tinggi bola untuk Diki Firasat. Ya, Arema Indonesia yang di musim ini memiliki kemenangan terbesar adalah 4 atau juga dengan skor 6-0 atau 2-0. Satu hal yang memang cukup membuat prestasi Arema Indonesia sebagai tim juara ISL di musim 2009-2010 bermasalah. Karena sejauh ini pun juga mereka baru bisa mencetak 25 gol dan kemasukan 38 gol. Jumlah defisit yang memang sangat tidak baik dalam kompetisi Indonesia Super League musim ini. Sementara ini Persija Jakarta berhasil mencetak 37 gol termasuk gol dengan sore hari ini dan kemasukan 19 gol. Di mana itu merupakan jumlah kemasukan nomor 2 paling sedikit di Indonesia Super League setelah Sriwijaya FC yang hanya kemasukan 16 gol. Tidak maksimal tadi Ferry Amansara lagi memberikan umpan. Pemain
Pemain Liga sempat memperkuat di Ultras Sidoarjo, Ferry Aman Saragi berpindah ke tim Jawa Timur lainnya, membela Arema Indonesia musim ini. Ramdhani Lestaluhu lepas dari perangkap offside, memberikan umpan ke tiang jauh pada Bambang Pamungkas. Gagal tadi Bambang Pamungkas melewati Kurnia Mega. Ya, memang kurang begitu sempurna tadi umpan dari Ramdhani. Masih ada pengawalan dari barisan pertahanan Persija Jakarta. Octavianus. Kembali kita lihat Ismet Sofyan. Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu. Memberikan bola kembali kepada Pedro Javier. Direbut tadi oleh Munhar, dan kali ini adalah Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Berikan kepada Pedro Javier. Robertino Puliara. Pedro Javier. Bambang Pamungkas. Tidak dengan kaki kekuatannya Pedro Javier tadi untuk berusaha menyambut permainan 1-2 Robertino Puliara. Dendi Santoso kali ini peluang emas. Sebenarnya sangat menarik melihat kerjasama 1-2 yang diperlihatkan oleh anak-anak Arema sejak babak pertama tadi. Namun nasib atau keberuntungan belum memihak mereka. Tidak sempurna kontrol bola dari Octavianus. Kita lihat gelandang kiri yang memang termasuk pemain yang terlambat bersinar. Ya, Baru bersinar di musim keberapanya bersama dengan Sriwijaya FC. Lihat tendangan keras dari Ferry Aman Saragi. Pedro Javier kali ini terus mendapat pengawalan dari Munhar. Masih Pedro Javier. Pelanggaran dilakukan dari Pedro Javier terhadap Munhar. Wow, kita lihat tampaknya pelipis mata dari Munhar mengucurkan darah. Sebuah kerja yang sangat luar biasa dari Munhar. Dan tampak kita lihat berjalan juga dengan sempoyongan Munhar. Tampaknya tadi akibat tertabrak oleh Pedro Javier. Ya, padahal begitu impresifnya penampilan Munhar di babak pertama tadi dalam mematikan semua pergerakan Kwangsik dan juga Lestaluhu. Ya, kembali kita saksikan dalam tayang lambat perebutan bola antara Munhar. Ya, Itu dia sikut yang masuk dari Pedro Javier mengenai pelipis mata dari Munhar. Mudah-mudahan bukan cedera yang serius bagi Munhar. Dalam kondisi tersebut memang kondisi berebut bola dan ya, gerakan tangan yang pasti tidak disengaja karena kita lihat bagaimana posisi yang sangat jauh sebenarnya dari Pedro. Ya, tekanan terus dilakukan oleh anak-anak Arema untuk menyamakan kedudukan. Kusnul Yuli kali ini memberikan bola. Ditangkap dengan baik oleh Galih Sudaryono. Ramdhani Lestaluhu. Berikan bola kepada Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Kita lihat Hendro Siswanto membantu pertahanan karena Munhar masih mendapatkan perawatan. Umpan kali ini dan peluang emas Ramdhani Lestaluhu. Ya, kita lihat bagaimana bagusnya umpan yang dilepaskan oleh Okto tadi, namun tembakan first time dari Ramdhani yang masih melambung di atas gawang Kurnia Mega.
harus dihentikan dulu permainan. Iya, betul. Octavianus tampaknya tadi. Memang dengan kondisi lapangan seperti ini tidak hanya bisa merusak keindahan sepak bola itu sendiri lewat passing yang tidak terukur dan antisipasi bola yang sulit bagi pemain, namun juga sangat rentan buat cedera pemain. Kita lihat peluang emas dari Ramdhani Lestaluhu. Mencoba melakukan first time dari umpan Octavianus. Ini permainan dari dua sayap Persija Jakarta. Ramdhani Lestaluhu, salah seorang pemain yang juga membuat average usia dari pemain-pemain Persija Jakarta saat ini memang menurun cukup drastis dari yang sebelumnya di kisaran 27 tahun rata-rata, sekarang menjadi 24 tahun. Itu merupakan usia dari rata-rata pemain Persija Jakarta musim ini. Itu satu hal yang memang sangat, boleh dibilang adalah hal yang sangat dramatis, yang juga sangat berbeda dibandingkan musim-musim lalu dari Persija Jakarta. Iya, dan Ramdhani juga meneruskan klan Lestaluhu yang memang selama satu dasawarsa ini selalu menghiasi sepak bola nasional. Kita lihat kali ini Munhar sudah kembali masuk. M. Ridwan, Hendro Siswanto, Ferry Aman Saragi, Herman Zumafo, pengamanan dari Ismet Sofyan. Maksudnya tadi Ferry Aman Saragi berikan bola kepada pergerakan yang dilakukan oleh Alfarizi. Ya, kita lihat instruksi dari Getuk, pelatih yang relatif sangat muda, baru berusia 41 tahun. Lepas ke dalam kali ini, Alfarizi. Herman Zumafo Effandi. Kembali Ferry Aman Saragi. Masih ada Fabiano Rosa Beltram. Pengamanan dari Robertino Puliara. Hendro Siswanto kali ini. Berikan bola kembali. Ahmad Alfarizi. Dendi Santoso. Ahmad Alfarizi kembali. Umpan ke tiang jauh. Masih berhasil mudah untuk Gali Sudaryono. Octavianus. Kembali kita lihat Octavianus. Lempar ke dalam. Hendro Siswanto, Kusnul Yuli. Ismet Sofyan, yang merupakan pemain paling senior di kubu Persija Jakarta saat ini, berusia 32 tahun. Kembali Ismet Sofyan. Herman Zumafo Effandi. Herman Zumafo Effandi, kita lihat. Lagi-lagi pengambilan yang cukup beresiko tadi diambil oleh Gali Sudaryono. Lihat kontrol bolanya sebenarnya sangat bagus dari seorang Zumafo. Namun bola lebih dulu ke arah Gali. Pedro Javier kali ini umpan tarik. Maksudnya kepada Robertino Puliara. Dendi Santoso. Diki Firasat. Pernah membela Persela Lamongan dan juga Persib Bandung, Diki Firasat. Dari kali ini kita lihat serangan coba dibangun melalui M. Ridwan bagi Arema Indonesia. Herman Zumafo Effandi.
Masih ada tadi intercept dari tendangan keras. Juga masih berada di atas mistar dari Ferry Aman Saragi, di atas mistar Galih Sudaryono. Ya, kita lihat bola liar tadi. Langsung saya ditendang dengan kaki kanan oleh Ferry Aman Saragi. Kesalahan dari Ferry Aman Saragi. Sebenarnya ini adalah kondisi di salah satu tribun di Stadion Manahan Solo yang dipenuhi oleh para pendukung tim. Ya, Galih Sudaryono tampak harus mendapatkan perawatan. Kita lihat bagaimana tadi ekspresi Aremania di Tribun Timur. Rasa khawatir mereka jika tim kesayangan mereka tidak mampu juga meraih nilai akan membuat tim itu semakin kesulitan untuk keluar dari zona degradasi. Ya, kita lihat bagaimana gol yang dicetak oleh Pedro Javier yang merupakan gol yang ke-10 musim ini. Walaupun sebenarnya ini masih bisa didebatkan, ini merupakan gol Ramdhanil Salulu. Iya, betul. Namun pengawas pertandingan di lapangan yang menentukan, yang berhak menentukan gol itu gol milik siapa. Kita lihat Coach Iwan, coach yang dikenal bertemperamen keras dan menjadi salah satu daya tarik di ISL. Kembali permainan dilanjutkan. Tinggal ke lapangan permainan, kali ini bola lebar ke dalam untuk Persija Jakarta yang di musim ini berhasil meraih 10 kali clean sheet. 7 diantaranya adalah pertandingan di kandang dan 3 di partai tandang. Ya, jika memang pertandingan ini bisa dimenangkan oleh Persija, memang Stadion Manahan Solo ini cukup bersahabat dengan tim ibu kota ini. Mereka tidak pernah kalah di 10 laga terakhir. Lihat Hendro Siswanto. Serangan kali ini Kusnul Yuli berikan bola kembali kepada M. Ridwan. Sedikit menurun memang tempo permainan, memasuki 15 menit terakhir laga sore hari ini. Berikan bola menuju daerah kotak penalti. Tidak ada pemain yang dituju tadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persija Jakarta. Ya, mudah-mudahan gol yang dicetak Pedro tadi tidak menyurutkan semangat anak-anak Arema untuk terus membombardir gawang Persija. Padahal begitu bagus serangan-serangan yang mereka lakukan di babak pertama dan juga hingga pertengahan babak kedua tadi. Di 2 laga selanjutnya Arema Indonesia akan bermain di kandang, tapi mereka akan menghadapi 2 tim berat asal Kalimantan Timur, yaitu masing-masing Persisam Putra Samarinda dan juga Mitra Kukar, masing-masing pada tanggal 12 Mei dan 17 Mei 2012. Kembali kali ini Herman Zuma Boy Fandi. Peluang emas didapatkan oleh Arema Indonesia, M. Ridwan. Tipis sekali peluang emas dari M. Ridwan, masih melebar dari gawang Galih Sudaryono. Ya, kembali kita lihat bagaimana nasib kurang beruntung dimiliki oleh lini depan Arema untuk yang kesekian kalinya. Kali ini Ridwan yang sudah berhadapan langsung dengan Galih. Kita lihat luar biasa terupas dari Jumafo tadi. Placing tadi yang dipilih oleh M. Ridwan ketika sudah berhadapan dengan penjaga gawang Galih Sudaryono yang juga tampak sedikit ragu-ragu antara menutup atau juga tetap berada di posisinya. Ya, padahal posisi yang sangat ideal buat Ridwan karena berhentinya Galih dalam menutup ruang tembak tadi.
Akankah ini memang menjadi sebuah jawaban terhadap tendangan Hendro Siswanto yang tadi membentuk tiang gawang? Iya, betul. Akan memperpanjang asumsi orang tentang mitos tersebut. Betul. Sial dan tidak sial jika bola lebih dulu mengenai gawang lawan. Kembali kita lihat kali ini. Arema Indonesia melalui Dendi Santoso. Ada Amarzuki. Kali ini datang Alfarizi. Berikan bola kepada Hendro Siswanto. Masih Hendro Siswanto. Peluang masih dapatkan Diki Firasa. Masih ada Ismail Sofian. Kusnul Yuli. Ferry Aman Saragi. Sam Pierre Patrick sudah mengurung Persija Jakarta, Arema Indonesia. Wow, peluang masih dapatkan Hendro Siswanto kali ini dalam kotak penalti. Sedikit terlambat Hendro Siswanto melakukan tendangan, malah menekuk bola. Ya, menarik sekali kita lihat di 10 menit terakhir ini. Bagaimana luar biasanya serangan-serangan dari Singoedan di pertahanan Persija. Oh, handball Alfarizi. Tampak sengaja tadi Ahmad Alfarizi menahan bola dengan tangannya. Dan untung saja tidak dihadiahi kartu kuning oleh wasit Oki Dwi Putra. Namun Oki tadi memberi sinyal warning terhadap Alfarizi. Tendangan bebas bagi Persija Jakarta. Lihat Bambang Pamungkas terus melakukan pengawalan dari Munhar. Walaupun mengalami cedera di pelipis mata, tapi penampilannya masih begitu kokoh di jantung pertahanan Arema Indonesia. Ya, secara keseluruhan kita lihat sebenarnya lini belakang Arema mampu dengan baik meredam serangan-serangan Persija. Namun sekali saja mereka kecolongan tadi dari Pedro dan langsung membuahkan gol. Sebaliknya serangan Arema luar biasa ke pertahanan Persija. Namun satu pun tak kunjung menjadi gol, padahal berkali-kali berhadapan langsung dengan penjaga gawang Gali. Kembali Herman Zumafo Evandi. Direbut bola oleh Robertino Puliara. Masih terjadi duel. Herman Zumafo Evandi. Ya, harus memegangi Herman Zumafo Evandi Amarzuki untuk menghentikan penyerang asal Kamerun ini. Ya, kita lihat bagaimana skill individu yang luar biasa dari Zumafo. Bola seperti lengket di kakinya. Sulit direbut oleh Amarzuki sehingga harus membanting dengan gaya gulat. Harus memegangi dari belakang Amarzuki untuk menghentikan Herman Zumafo Evandi. Instruksi khusus dari Joko Susilo. Ya, kita lihat agar seperti gaya ketika Arema Indonesia mencetak gol ke gawang Pelita Jaya. Iya, betul. Memanfaatkan set piece dengan cermat dikala pertahanan lawan belum siap. Ya, dan memang dari sisi peraturan itu tidak disalahkan. Artinya memang diajarkan kepada semua pemain belakang untuk terus konsentrasi menjaga pertahanan. Jangan disibukkan oleh ulah memprotes wasit. Sehingga kehilangan konsentrasi dalam menjaga sepak-sepak set piece seperti ini. Kita lihat Herman Zumafo Evandi. Berusaha dikejar oleh Hendro Siswanto. Pelanggaran memang dilakukan oleh Hendro Siswanto terhadap Gali Sudaryono. Terkena sepakan dari Hendro Siswanto, Gali Sudaryono. Ya, kita lihat sikap sportif diperlihatkan oleh Hendro Siswanto. Tidak ada pelanggaran yang serius sebenarnya kecuali tabrakan atau benturan kedua pemain tersebut. Artinya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hendro Siswanto. Namun kakinya memang terlalu tinggi namun tidak menyentuh kepala Gali. Ya, Gali Sudaryono memang sempat digantikan oleh Andri Tani ketika pertandingan menghadapi Persela Lamongan yang berakhir imbang 1-1. Dan akankah di sisa waktu ini juga Gali Sudaryono harus digantikan oleh Andri Tani?
Ya, walau Andri Tani masih relatif sangat muda, namun kualitasnya tidak jauh berbeda dengan Gali. Ini yang membuat Gali harus tetap fokus dalam penampilannya, harus selalu prima. Karena dia tahu kiper cadangannya juga memiliki kualitas yang sangat bagus. Dan salah satu lagi yang menambah nilai kredit dari Andri Tani adalah ia putra daerah dari Jakarta. Betul, anak Betawi asli. Tendangan bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Memasuki 5 menit terakhir yang sangat ditunggu-tunggu tentunya oleh dua kelompok supporter yang atau juga memberikan dukungan di sore hari ini di Stadion Manahan Solo. Berharap cemas tentunya pendukung Persija Jakarta dan juga pendukung Arema Indonesia. Ismet Sofyan kali ini memberikan bola kepada Bambang Pamungkas. Sudah terlalu lama kita merindukan heading maut dari seorang BP. Pelanggaran tadi. Nah, bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Hendro Siswanto. Peluang bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana kreativitas dari para penonton di Stadion Manahan Solo. Persija Jakarta bertanding 23 kali dengan pertandingan sore hari ini. Dan apabila skor masih tetap 1-0, maka mereka akan menggeser Persiwa Balikpapan dan Persiwa Wamena di peringkat 3. Sementara ini Persiwa Wamena walaupun memiliki poin tertinggal dari Persija Jakarta, jika skor sekali lagi adalah tetap 1-0 untuk Persija Jakarta, tapi mereka memiliki jumlah pertandingan lebih sedikit dibandingkan Persija Jakarta, itu 2 pertandingan. Itu menjadi satu hal yang sangat baik untuk Persiwa Wamena untuk terus menggeser atau juga membuntuti Persipura Jayapura dan juga Sriwijaya FC di puncak klasemen. Firmansyah Aprilianto masuk menggantikan Kusnul Yuli. Kita lihat menambah seorang pemain dengan tipikal menyerang seperti Firmansyah Aprilianto, Arema Indonesia. Kembali Firmansyah Aprilianto. Wow, peluang Mas. Hampir saja tadi dimanfaatkan oleh Diki Firasat. Sentuhan pertama dari Firmansyah Aprilianto. Ya, inilah sepak bola. Kita lihat bagaimana luar biasanya frekuensi dan kualitas serangan-serangan Arema. Namun kembali Dewi Fortuna belum menghampiri lini depan mereka. Artinya secara keseluruhan Arema tidak kalah dalam pertandingan ini melawan Persija. Namun dari sisi skor mereka harus mengakui gol Pedro tersebut. Dan ditambah lagi adalah dari sisi keberuntungan. Ya, kita lihat Coach Getuk yang sangat kecewa melihat gagalnya Deki Firasat memanfaatkan peluang tadi. Ya, tampak memang asap menutupi lapangan. Dan ini tampaknya akan menjadikan pertandingan harus ditunda. Dan hal seperti inilah yang merugikan Persija Jakarta ketika bermain imbang dengan Persiba Balikpapan. Iya. Di mana mereka sudah unggul 2-0, tapi mereka kemasukan gol melalui penalti Aldo Barreto dan juga gol dari Sohi Matsunaga di menit-menit terakhir ketika pandangan memang tertutup oleh asap. Ya, namun hal-hal seperti ini justru menjadi daya tarik tersendiri di sepak bola. Gairah dari supporter yang kadang-kadang memang meledak justru menjadi daya tarik jika dikemas dengan bagus oleh para pengelola supporter. Pedro Javier kali ini. Octavianus. Ferry Aman Saragi. Menit terakhir di waktu normal, Super Big Match Indonesia Super League antara Persija Jakarta menghadapi Arema Indonesia. Tidak mau mengambil resiko, Fabiano Rosa Beltram langsung saja membuang bola. Lebar ke dalam kali ini.
Herman Zumafo Evandi berikan bola kepada Ahmad Al-Farizi. Detik-detik yang menegangkan terhadap jumlah supporter yang menyaksikan laga secara langsung di Stadion Manahan Solo ataupun juga penonton yang menyaksikan jalan pertandingan di Jakarta dan Malang. 3 menit taman waktu yang bisa dimanfaatkan oleh Arema Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan dan mencuri 1 poin dari partai tandang. Kita lihat Jackmania Klaten, artinya begitu banyak supporter Persija yang tidak hanya ada di ibu kota, juga di daerah-daerah Jawa Tengah. Lebar ke dalam untuk Arema Indonesia. Fabiano Rosa Beltram harus konsentrasi penuh apabila tidak ingin kecolongan di menit-menit terakhir seperti yang mereka rasakan ketika menghadapi Persiba Balikpapan. Kembali kita lihat serangan bertubi-tubi dari Arema Indonesia kali ini. Berada di dalam kotak penalti. Kita lihat masih ada Ramdhani Lestaluhu. Berbahaya tadi, momen yang sangat menegangkan. Firmansyah Wilianto. Kita lihat Fabiano Rosa Beltram, Bambang Pamungkas kali ini. Masih Bambang Pamungkas. Lebih memilih untuk membuang bola. Karena masih ada pemain yang harus mendapatkan perawatan. Kita lihat Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat bagaimana Ramdhani Lestaluhu mengamankan daerahnya detik-detik terakhir. Dan dengan kemenangan ini sekali lagi membuat Persija Jakarta naik ke peringkat ketiga sementara di klasemen. Indonesia Super League menggeser Persiba Balikpapan dan juga Persiwa Wamena dengan poin 38. Dan ini akan membuat Arema Indonesia tetap berada di posisi juru kunci dengan poin 20. Tertinggal dari PSHP Sigli, Persiram Raja 4 dan juga Deltras FC Sidoarjo. Detik-detik terakhir. Dengan hasil ini berarti Persija Jakarta mengamankan poin dalam setiap pertemuan dengan Arema Indonesia di Indonesia Super League musim ini. 1-0 lalu skor akhir Persija Jakarta unggul atas Arema Indonesia lewat gol yang dicetak oleh Pedro Javier. Dan mengangkat Persija Jakarta ke peringkat 3 klasemen sementara Indonesia Super League.